Begini, kita mengamalkan zikir. Zikir dalam tarekat. Tarekat itu kan tasawuf, tasawuf amali. Nah, kita mengamalkan zikir. La ilaha illallah. Dalam teori kita mesti melaksanakan zikir itu dengan tartil. Saya sering sampaikan mengamalkan zikir jahar dengan tartil. Ya, lengkap dengan kalimatnya, ya, tidak boleh dirubah baik berkurang ataupun bertambah huruf. Ya, harus jelas dan tidak boleh berubah juga barisnya. Ya, harus jelas la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang ya begitu menghayati, ada di antaranya begitu menghayati zikir sampai-sampai dia menangis atau meki gitu ya. Bahkan mungkin dia fana, dalam artian mungkin dia meki mengguling gitu ya. Nah, bagaimana kita memandang orang seperti ini ya? Kalau kita memandang dengan kacamata syariat, nah mungkin kita akan mengatakan hal-hal yang tidak bagus. Masa zikirnya meki-meki, masa zikirnya guling-guling. Nah, ini namanya kacamata syariat. Karena yang kita lihat tuh orangnya berguling-guling, yang kita dengar orangnya meki-meki, itu kacamata syariat. Nah, disinilah timbul fitnah. Ada, ngapain orang zikir kok meki-meki, Tuhan tuh nggak tuli, kan gitu kan. Ngapain zikir kok berguling-guling gitu. Nah, ini namanya kita memandang dengan kacamata syariat. Nah, kalau kita pandang dengan kacamata syariat, disinilah seringkali terjadi perbedaan pandangan atau jadi fitnah. Nah, sekarang kita coba dengan memandang dengan kacamata hakikat. Kita berada di mana ini? Di gelanggang tasawuf. Ada orang lagi berzikir. Nah, ketika kita menggunakan pandangan secara hakikat, kita tidak melihat orangnya meki-meki, tak mendengar itu. Kita tidak melihat orangnya berguling-guling, enggak. Yang kita lihat Allah memperagakan af'alnya lewat hambanya. Nah, Allah yang kita lihat. Ya, Allah memperagakan af'alnya lewat hamba. Nah, kenapa Allah peragakan afalnya itu? Boleh jadi untuk menguji kita yang melihat. Nah, bagaimana kita memandang? Ya. Nah, apakah kita masih dalam pandangan syariat ataukah kita sudah mulai masuk ke pandangan hakikat? Kalau pandangan syariat ya salah. Ngapain zikirnya kok berguling-guling? Ngapain zikirnya kok meki-meki? Gitu. Nah, tapi kan dia sendiri kan kadang-kadang nggak mau dia seperti itu, nggak. Nah, dia nggak menyadari juga seperti itu. Ya. Nah, jadi artinya kita memandangnya dengan pandangan hakikat. Yang kita pandang itu af'al Allah. Allah memperagakan af'alnya lewat hambanya. Nah, Allah memperagakan af'alnya tadi. Nah, ini yang mungkin bisa kita ambil satu pelajaran dalam kisahnya Imam Al-Ghazali ketika beliau akan menulis, ya, beliau mengarang buku, ambil penanya pena celupan dengan tinta. Nah, dia ambil penanya, ditulis. Begitu beliau akan menulis, tiba-tiba hinggaplah seekor lalat di ujung penanya itu minum tinta tadi. Lalu akhirnya Imam Ghazali diam. Nah, dibiarkannya seekor lalat tadi minum tinta pada penanya tadi. Sambil dia tersenyum. Dibiarin aja. Enggak diusir, enggak. Enggak lama sudah itu terbanglah si lalat tadi. Nah, barulah beliau nulis. Ya. Lalu kemudian di malam hari beliau bermimpi dalam kisahnya. Serasa seolah dunia ini sudah kiamat. Yang ke surga yang sudah ke surga, yang ke neraka sudah ke neraka. Nah, beliau diberikan
oleh Allah sebuah istana yang sangat megah, yang belum pernah dilihat mata keindahannya. Lalu beliau terkagum-kagum melihatnya. Lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau memberikan ini kepadaku karena ilmuku?" "Bukan," kata Allah, "bukan karena ilmumu." "Apa karena ibadahku?" "Bukan, bukan karena ibadahmu." "Lalu kenapa engkau berikan istana semegah ini untukku ya Allah?" Apa jawab Allah? "Aku menghargai keikhlasanmu membiarkan seekor lalat yang meminum tinta pada pena yang akan kau gunakan untuk menulis." Masya Allah, Pak. Jadi bukan karena sholatnya, bukan karena ilmu, tapi keikhlasannya membiarkan seekor lalat yang meminum tinta pada pena yang akan digunakan untuk menulis. Mungkin kalau kita berpikir syariat, oh ke saya juga ikhlas benar. Berapa sih harga tinta? Ada. Hanya lalat yang minum, bukan itu persoalannya. Bukan harga tintanya, bukan minumnya itu. Imam Ghazali melihat seekor lalat itu tidak melihat secara syariat. Siapa yang menggerakkan lalat ini? Sampai dia hinggap ke pena itu. Dia tidak bisa bergerak kecuali dengan geraknya Allah. Siapa yang menghidupkan lalat ini? Dia tidak hidup kecuali pakai hayat Allah. Jadi yang dilihatnya adalah Allah memperagakan afalnya lewat lalat. Nah, itu pandangan ma'rifat, pandangan hakikat.